Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kita ketahui dulu dari tujuan pembelajaran ini, kita nanti akan membahas tentang hakikat dan tahapan pengembangan fisik motorik anak usia dini. Kemudian strategi pengembangan motorik kasar dan halus melalui pendidikan jasmani, merancang ragam gerak dasar anak, menyusun program pengembangan motorik kasar dan halus, serta merancang dan menyediakan bahan untuk pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Baik, kita akan masuk ke materi, di mana materi itu adalah apa itu motoriknya. Nah, motorik kita ketahui bahwa motorik adalah kemampuan gerak tubuh yang melibatkan koordinasi antara pusat saraf, urat saraf, dan otot. Perkembangan motorik dipengaruhi oleh umur dan perkembangan anak secara keseluruhan. Kemudian ada motorik halusnya. Motorik halus ini adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil seperti jari tangan, contohnya melipat, menggunting, menempel, dan meronce. Di dalam materi ini, penjelasan ini, kita lihat ada kegiatan anak sedang melakukan penempelan atau dengan kertas origami, yaitu gambar burung. Kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar ini adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti lengan, contohnya berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Di dalam penjelasan ini ada kegiatan yang dilakukan anak kita minta untuk melakukan kegiatan lompat karung. Nah, jadi termasuk motorik kasarnya ya. Ini sudah terlihat. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh motorik halus yang lainnya. Anak sedang bermain congkak, kemudian menyusun puzzle, kemudian mewarnai. Nah, di sini semua otot-otot gerakan tangan anak mulai main, sehingga mata, tangan itu tertuju dari kegiatan yang anak lakukan. Jadi, tidak hanya tangan saja yang bergerak untuk menggerakkan ototnya, tapi mata anak juga bertuju pada kegiatan yang akan mereka lakukan. Kemudian ini motorik kasarnya. Di sini guru meminta anak untuk menyusun gelas yang sudah disediakan di atas meja. Nah, anak diminta untuk disusun secara rapi dan teratur sehingga gelas itu tidak jatuh. Kemudian ini ada tahap perkembangan motorik anak usia dininya. Ada tahap kognitif, yaitu berpikir anak, tahap asosiatifnya, kemudian tahap autonomusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, kematangan saraf, urutan motivasi. Kemudian ada pengalaman dan praktek. Nah, kemudian ini satu-satu akan kita bahas. Kematangan saraf di sini dilihat memperlihatkan bagaimana saraf anak itu bisa berkembang sehingga pola berpikir anak itu main. Kemudian urutan, kita minta anak untuk mengurutin, tadi sudah contohnya gelas. Nah, kita minta anak untuk mengurutkan gelas ini, bagaimana gelas ini bisa bertingkat sehingga tidak jatuh. Nah, dari kegiatan itu kita motivasi anak sehingga proses kegiatan itu bisa menjadi pengalaman anak yang bermanfaat dari praktek tersebut. Jadi ada pengalaman, ada praktek. Jadi praktek itu bisa menjadi pengalaman anak bahwa anak bisa menyusun balok atau bermain karung atau melompat karung beras dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru. Ini adalah fase gerakan, fase perkembangan gerak. Ini sesuai usia ya. Ada fase 1, 2, dan 3. Nah, usianya berbeda-beda, ada fase refleks, permulaan, dan gerakan dasar. Kemudian kita akan masuk tentang bagaimana kematangan saraf. Ini dia. Kematangan saraf, kemudian ada kematangan saraf, ini dia kematangan saraf itu. Anak merangkak, senam, berjalan berbaris. Nah, ini sarafnya semua main. Ya. Dimana sebelum memulai kegiatan biasanya kita memulai untuk anak itu melatih otot-ototnya, baru kita mulai kegiatan belajar, baru kita memulai kegiatan untuk belajar. Itu dia. Kemudian kita akan mengetahui tentang nih anak bergerak, anak sudah ini melakukan baris berbaris seperti kereta api tutut ya. Ini anak senam. Nah, ini semua ada. Jadi semua dilatih tuh. Tangan anak dilatih, diri kanan anak dilatih. Nah, itu semua. Kemudian kematangan saraf tadi sudah saya jelaskan bahwa sejalan dengan proses neurologikalnya, di mana saraf ini berfungsi untuk perkembangan fisik geraknya anak yang juga akan baik. Kemudian urutan proses perkembangan fisiologis manusia, di mana
perbedaan ketika anak mengalami perkembangan fisiologis, maka anak dapat membedakan gerakan dan ini merupakan bagian dari tahap belajar perkembangan fisik motorik. Keterpaduan keterampilan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam kondisi koordinasi gerakan yang baik seperti berlari dan berhenti. Kemudian ada contohnya, ada fisiologis dan sosem. Fisiologis itu menjaga anak agar tidak mendapat masalah dengan jantungnya secara rutin ya. Nah biasanya ini dilakukan di pagi hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian ada sosem, di mana seorang anak yang sedari kecil rajin belajar menari. Nah ini termasuk tarian ya, di mana kemampuannya dalam menari. Kita lihat bahwa anak-anak kemampuannya berbeda-beda ya. Ada yang bisa menari, ada yang bisa menari. Nah itu dia. Kognitif. Nah di mana kognitif ini adalah stimulasi yang berkembang, di mana anak mengalami proses berpikir dan menghayal. Kemudian seorang anak yang berkembangan motorik halusnya saat menulis sudah baik. Nah kita ketahui bahwa dari anak belum pandai menulis jadi pandai menulis, dari anak tulisannya tidak bagus menjadi bagus. Nah ini kita latih motoriknya semua sehingga dia bisa membentuk tulisan yang lebih baik. Kemudian ada moral dan agama. Ini pada saat anak belajar menulis huruf hijaiyah. Nah kemudian ada seni. Nah seni ini menari ya, seni gerak. Anak membantu untuk perkembangan menari anak. Itu dia. Jadi banyak pembahasan tentang perkembangan motorik kasar dan halus anak. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak akan berkembang secara optimal jika didukung oleh lingkungan sekelilingnya yang nyaman, aman, sehat, dan menyenangkan. Pertumbuhan dan perkembangan anak akan terlihat dari perubahan-perubahan fisik, seperti alat ukur tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Ini dia sudah saya tarik kesimpulan bahwa perkembangan motorik kasar dan halus anak ini terlihat ketika proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Baik, mungkin ini saja materi yang akan saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.